Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melakukan pembelajaran. Hari ini pembelajaran yang akan kita pelajari adalah subtema 2 pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui setiap orang memiliki tujuan di dalam bekerja. Tujuan utamanya adalah menghasilkan pekerjaan. Kemudian dalam pekerjaan itu ada harapan yang kita penuhi, yaitu memenuhi kebutuhan. Sama seperti orang tua kita yang senantiasa bekerja di dalam memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan makan, kebutuhan sandang, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, di dalam pekerjaan itu ada berbagai jenis profesi atau bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan yang digeluti oleh setiap orang atau yang dilakukan setiap orang itu berbeda berdasarkan kemampuan atau berdasarkan latar belakang, ya, yang sesuai dengan pekerjaan yang diambilnya. Nah, hari ini kita akan mengenal berbagai jenis profesi atau bidang pekerjaan yang rata-rata atau cenderung banyak dilakukan oleh orang. Antara lain adalah ada yang bekerja sebagai atlet sepak bola, ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai pedagang bakso, ada yang bekerja sebagai pemadam, pilot, arsitek, perawat, polisi, pekerja bangunan, dokter, dan lain-lain. Masih banyak sekali, ya. Di dalam melakukan pekerjaan dan profesi itu tentunya harus ada sikap-sikap yang harus dimiliki di dalam setiap profesi. Itu harus dikembangkan untuk mendukung kemampuan bekerjanya. Contoh, pedagang bakso keliling, namanya juga pedagang bakso keliling, dia harus memiliki sikap yang harus dimiliki, yaitu gigih, ulet. Dia tidak pantang menyerah, menjajakan dagangannya, muter keliling tanpa rasa lelah, tanpa rasa capek. Begitu juga dengan contoh misalkan pemadam. Apa yang harus dilakukan? Sikap apa yang harus dimiliki? Disiplin, tanggung jawab, ya. Karena apa? Karena berhubungan dengan pekerjaan ini sangat erat hubungannya dengan hasil akhirnya. Jadi yang namanya usaha, setiap usaha atau pekerjaan yang dilakukan itu tidak akan membohongi hasil. Kalau kita bersungguh-sungguh di dalam bekerja, di dalam berusaha, hasilnya pasti akan maksimal. Ada juga di dalam setiap bidang pekerjaan itu memiliki peralatan-peralatan yang mendukung di dalam pekerjaannya tersebut. Contoh kalau buruh bangunan ya paling sendok semen, gosokan, meteran, dan macam-macam banyak yang lain. Penjahit banyak, mesin jahit tentunya, jarum jahit, benang, dan kain. Itu adalah peralatan yang digunakan. Masih banyak, ya. Nah, nanti dalam hal ini kalian nanti bikin halaman 7, dibaca terlebih dahulu untuk halaman 75 sampai 77, kemudian tugasnya, ya, setiap profesi nanti untuk tabel 2.1 sikap yang harus dimiliki dalam setiap profesi. Nanti kalian bikin 9 atau 10 kolom, ya, kamu tuliskan pekerjaan-pekerjaan yang ada di situ, bahkan yang belum ada di situ kamu tuliskan, dan sikap apa yang harus dimiliki, alasannya kenapa. Nanti dibikin 10 kolom di buku
tugas, buku tulis. Kemudian nomor yang kolom yang kedua, tabel 2.2, pekerjaan dengan alat yang digunakan. Nanti kamu tulis, di situ kan ada 9 pekerjaan. Nanti kamu buat 10, yang satu nanti diisi sesuai dengan kemampuan kamu. Terus sebutkan alat-alat yang digunakan di dalam setiap profesi itu apa. Nah, nanti kamu bikin tabel juga, jumlahnya ada 10, peralatan yang digunakan sama 2.1, sikap yang harus dimiliki apa, nanti bikin kolomnya sampai 10. Yang kedua, jenis pekerjaan dan peralatan yang digunakan apa, nanti kamu bikin dari nomor 1 sampai 10. Yang kemudian untuk tugas bahasa Indonesianya, kamu harus menilai cerita. Di situ ada sebuah cerita Pak Ahmad pedagang pisang keliling. Nanti ada jawaban kolom untuk menulis jawabannya di situ. Setelah kamu baca, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Nanti kalian isi pada halaman 79. Kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa juga ada. Nah, nanti kamu amati, setiap orang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Barang yang dibutuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain tukang kayu, peternak, petani, dan nelayan. Adapun pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, guru, tukang cukur, polisi, dan bengkel. Barang yang dihasilkan sangat banyak macamnya, ya, tidak sedikit yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia sebagai bidang pekerjaan. Nah, jadi nanti kalian amati gambar tersebut, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gambar. Ya, di situ nanti kamu tuliskan mana yang menghasilkan barang dan mana yang menghasilkan jasa. Ya, mana yang menghasilkan barang dan mana yang menghasilkan jasa. Kamu tuliskan pertanyaannya, jawabannya di bawah di samping pertanyaan tersebut. Di situ ada beberapa pertanyaan, halaman 80. Apakah semua pekerjaan tersebut menghasilkan barang? Terus tulislah pekerjaan yang menghasilkan barang, kamu tulis nanti. Kemudian selanjutnya nomor 81, penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi di dalam memanfaatkan sumber daya alam kita membutuhkan peralatan yang sudah canggih, itu karena adanya teknologi. Ya. Berikut pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi, antara lain mengolah kayu, mengolah bahan makanan. Contohnya, tidak mungkin kalau beras itu atau padi itu habis dipanen terus kemudian direbus, tetapi ada teknologi yang bisa mengolahnya, yaitu penggilingan padi. Nah, kemudian bioteknologi dalam pengolahan makanan, contohnya seperti jamur, ya, jamur. Nah, jamur itu sangat bermanfaat. Contohnya dalam bidang pembuatan tapai sama tempe itu membutuhkan jamur. Yogurt kenapa bisa asam? Itu karena membutuhkan jamur. Itu adalah salah satu beberapa contoh memanfaatkan bioteknologi. Ya. Ada juga di dalam pengolahan lahan pertanian menggunakan teknologi, yaitu traktor. Pengolahan kayu menggunakan mesin, ya, mesin pemotong kayu. Terus kemudian beberapa alat-alat yang digunakan untuk tukang kayu itu sangat banyak. Ada serut, ada bor, ada pahat, dan segala macam. Itu adalah bagian-bagian dari penggunaan teknologi. Nah, dalam hal ini, dalam pengolahan makanan atau teknologi, bisa juga dengan menggunakan teknologi atau pengawet makanan, antara lain diasinkan,
dikemas dalam kaleng, dikemas dalam botol, penggunaan bahan pengawet dan sterilisasi. Jadi supaya makanan lebih tahan lama, makanya di dalam pengolahan makanan dikenal dengan adanya yang namanya pengawetan makanan. Pengawet alami itu sebenarnya ada di dalam garam, terus asap. Nah, itu cuman bahan-bahan untuk mengawetkan. Ya kayak tapai tadi dan tempe itu teknologi yang digunakan adalah peragian. Nah, diberi ragi sehingga atau diberikan jamur sehingga tempe tersebut bisa berkembang dan bisa menjadi makanan-makanan tertentu. Nah, kayak sarden, terus masih banyak makanan dan makanan lain kemasan yang telur asin. Untuk cara mengawetkan makanannya diapain? Diasinkan. Terus ikan asin itu caranya ikan itu diasinkan dan dikeringkan. Nah, masih banyak teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan makanan. Kemudian yang selanjutnya penggunaan teknologi dalam pengolahan makanan tadi kan. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam mencari ikan atau dalam membantu pekerjaan. Contoh nelayan tradisional. Nah, nelayan tradisional dan nelayan tradisional dan nelayan modern itu berbeda ya. Kalau nelayan tradisional itu kelebihannya dia tidak mencemari lingkungan. Kekurangannya alat-alat yang digunakan sangat-sangatlah kurang memadai. Nah, kalau nelayan modern kelebihannya cepat ya. Kekurangannya yaitu dia mencemari lingkungan karena dia menggunakan perahu yang bermotor atau mesin-mesin penangkap ikan yang cenderung merusak terumbu karang dan segala macam. Ya. Kenapa teknologi ini sangat digunakan? Karena notabene pemanfaatan energi ini sangat membantu, pemanfaatan teknologi ini sangat membantu para nelayan di dalam bidang pekerjaannya. Nanti di dalam sumber daya alam ada hal yang beberapa yang perlu diceritakan, yaitu kalian nanti halaman 84 kalian hanya mengamati. 82 nanti kamu kerjakan. 83 yang kolom itu nanti kamu juga kerjakan. Sudah sampai di situ. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan, tapi sebelumnya tetap pesan Pak Widi, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap semangat di dalam beraktivitas dan di dalam mengerjakan tugas ya. Tuhan Yesus memberkati.